Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Wildan dan juga mahasiswa asisten praktikum serta teman-teman semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan terkait dengan tugas pertemuan ke-9 Bottom Navigation yang mana membuat tampilan eh, aplikasi mobile BNI yang mana fokusnya ada pada di beranda dan juga profile. Nah, untuk tampilannya sendiri seperti ini, instruksinya seperti ini yang mana nantinya nama di sini akan ditampilkan di profile, akan ditransfer di profile tanpa dituliskan secara langsung di XML-nya. Untuk pertemuan ke-9 ini sendiri, yang difokuskan yaitu pada bottom navigation. Nah, sebelum membuat bottom navigation, di sini ditambahkan beberapa library yang mana ditambahkan di file library dan juga nantinya akan dipanggil di dependencies berupa implementation UI dan lainnya. Kemudian untuk plugins-nya di sini juga menggunakan library yang telah didefinisikan di file apps. Itu sini juga menggunakan Vina sendiri di XML-nya, sedangkan untuk Android material ini digunakan um, untuk mentransfer datanya pada server preference-nya. Nah, selain itu, di sini juga didefinisikan ada pada values-nya berupa strings. Di sini strings yang digunakan di aplikasinya itu didefinisikan di file strings.xml. Selain itu juga untuk colors-nya juga didefinisikan pada file colors-nya, beberapa color palette-nya. Kemudian di sini juga dibuat navigation, yang mana fokus utamanya di pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan 8, itu hanya pada pembuatan menu bottom, yang mana buatnya itu seperti ini. Ya di beberapa aja yang mana pada pertemuan ke-8 itu kan menu buttonnya itu kan ada di atas, sedangkan untuk pertemuan ke-9 ini ada pada button navigation. Nah, untuk pengaturan di bawahnya itu diatur pada folder navigation, tab navigation. Nah, di sini diatur interaksinya dan di beberapa dan sebagainya. Kemudian em, untuk file apa namanya string yang ditransfer dan sebagainya itu diatur di bottom navigation. Nah, bottom navigation ini sendiri nantinya akan dipanggil pada activity yang mana kodenya seperti di sini. Jadi pertama itu bakalan ada space untuk fragment, kemudian dilanjutkan untuk bottom navigation yang mana tadi udah dibuat di file bottom navigation. Di sini dibuat agar dia itu letaknya di paling bawah dengan style atau backgroundnya itu sesuai yang ada di instruksi Figma. Di sini untuk backgroundnya sendiri dan beberapa tulisannya dan aktif gambarnya dan sebagainya, selected gambarnya itu custom saya buat eh, dengan bantuan drawable file. Nah, pertama kita akan bahas di fragmen beranda. Fragmen beranda saya menggunakan pertama scroll view, kemudian menggunakan constraint layout. Nah, constraint layout ini digunakan untuk mendefinisikan guideline-nya. Guideline beberapa garis awal, start, tengah, dan juga di akhir. Jadi guideline-nya itu seperti ini, ada di tengah, di awal, dan juga di akhir. Jadi nanti untuk tata letaknya sendiri itu lebih memudahkan. Kemudian pada fragment inbox juga sama. Itu menggunakan scroll view dan juga constraint layout. Dan itu kemudian untuk scroll view dan juga constraint layout. Nah, mungkin sedikit miss di bagian beranda. Untuk bagian inside BNI-nya itu udah bisa di scroll ke horizontal. Jadi bisa di scroll ke kanan kiri. Di sini saya menggunakan scroll view horizontal. Horizontal scroll view. Nah, untuk drawable-nya di sini beberapa saya mendownload em, dari Figma dan beberapa lagi untuk background-nya, untuk card view-nya dan bukan card view maksud saya buttonnya, custom buttonnya, terus button navigation-nya itu saya custom di Drawable. Sedangkan untuk back-end-nya itu pada file Kotlin, untuk utamanya saya akan melihatkan dia di mana yang mana untuk pengaturan button-nya menggunakan nav controller. Jadi ketika user mau mencet satu button itu akan diatur di sini. Disesuaikan dengan ID yang ada di menu dan juga button navigation-nya. Jadi itu akan ada sedikit korelasinya.
Nah, untuk beberapa fragmen itu outline-nya diatur di eh, file fragmennya sendiri. Pertama pada beranda fragment itu di sini punya fragment kan, tapi di sini di fungsi on view create. Dan juga dibuat binding yang mana ini untuk supaya mempermudahkan untuk memanggil ID-nya. Kemudian pada OnView Created ini sendiri untuk mentransfer datanya itu menggunakan shared preference yang mana pertama kita definisikan terlebih dahulu shared preference atau variable ref yang mana dengan fungsi require activity dan juga get shared preference yang mana nanti untuk stringnya sendiri itu diambil dari username yang ada di beranda. Jadi di beranda itu untuk namanya sendiri itu diatur pada stringnya kan, file string. Nah, pada file beranda itu di XML beranda akan file nama username-nya akan ditransfer di profile menggunakan shared preference. Nah, pada profile fragment itu juga akan diambil shared preference yang mana akan mengget atau mengambil datanya berupa variabel username get string yang mana nantinya akan ditampilkan di fragment profile. Nah, untuk fragmen profile sendiri di sini bisa dilihat bahwa awalnya itu username akan tapi nantinya akan diubah menjadi nama yang ada di beranda. Seperti itu. Nah, jadi untuk tampilannya sendiri itu akan ditampilkan seperti ini yang mana sudah sesuai dengan desain yang ada di Figma yang mana menampilkan selamat malam, terus logonya, saldo, kemudian shortcut untukmu dan juga Insight BNI. Nah, Insight BNI sendiri ini bisa di-scroll, teman-teman. Eh, Mas Wildan dan juga Mas dan juga teman-teman di sini bisa di scroll horizontal. Nah, sebenarnya ini juga bisa di scroll vertikal kan, tapi untuk kontennya sendiri masih bisa tidak memenuhi untuk bisa di scroll vertikal seperti itu. Nah, nama ini, nama Nino Alianahara ini itu diatur di file XML fragmen beranda yang mana diambil dari file string. Nah, ini nantinya nama Nino Alianahara akan ditransfer di fragment profile yang tadinya tulisannya hanya username itu diganti nama Nina Olinara hasil dari transfer di beranda fragment. Nah, selain tampilan yang ada pada beranda dan juga profile, di sini juga saya membuat tampilan untuk mutasi dan juga untuk inbox. Nah, mungkin untuk penyampaian tugas praktikum ke-9, praktikum pemrograman perangkat bergerak satu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Mas Wildan dan juga Mas asisten praktikum yang sudah mengajari terkait dengan button navigation dan beberapa materi yang sudah diajarkan. Harapannya ke depannya saya bisa lebih tertarik dan juga bisa lebih mahir di uh, pemrograman mobile seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.